Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Sallim majma'in. Allahumma salawati muallimi wa la tadhib ilmu minni wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya Al-Fakhir tidak pernah bosan untuk mengajak agar senantiasa mengucapkan pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lantunkan sangat banyak di setiap saat, di setiap waktu, dan dimanapun berada. Atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian ungkapan ataupun kiriman doa, yaitu salawat, mari sama-sama kita kirimkan ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tersebut kita semua yang mendengar dan dimanapun berada, kelak nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda sallallahu alaihi wasallam buat para pembaca salawat tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa pendengar dimanapun berada, untuk kali ini saya mungkin mencoba mengupas kembali tentang hakikat dan yang sebenarnya Ramadan itu apa sih? Apakah Ramadan itu cuma sebulan? Soalnya mungkin ini kita udah bulan Syawal. Kalau kita namai Ramadan itu sebagai bulan, tentunya Ramadan cuma sebulan kalau bulannya. Tapi hakikat Ramadan itu terlalu pelitlah Allah Ta'ala kalau kita maknai Ramadan itu dengan bulan. Kenapa? Karena para ulama kita, khususnya para ahli tasawuf, menjelaskan makna kalimat daripada Ramadan itu yang terdiri daripada huruf Ra, Mim, Dha, Alif, dan Nun. Ra-nya itu adalah rahmatullah. Rahmat Allah Ta'ala. Apakah rahmat Allah Ta'ala turun cuma di bulan suci Ramadan saja? Tentu tidak. Rahmat Allah tiap bulan. Makanya kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, tamannawna an takuna kullu sanatin Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun itu Ramadan. Ya, sebenarnya kalimat Ramadan itu ya 1 tahun, bukan 1 bulan. Kenapa? Ketika orang yang sudah benar-benar mendapatkan hakikat Ramadan, itulah orang-orang yang fitrah. Itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Aidul Fitri, kembalinya menjadi suci. Kalau sudah menjadi suci, seperti bayi yang baru dilahirkan, semoga kita semua yang mendengarkan menjadi hamba Allah Ta'ala yang kembali fitrah, menjadi hamba yang suci. Semua dosa-dosa kita yang selama ini Allah ampuni, kesalahan kita dimaafkan. Kemudian itu kalimat Ra. Kalau mimnya, mimnya itulah ma'rifatullah. Ma'rifatullah tentunya untuk pengenalan Allah. Orang yang mengenal Allah, apakah hanya di bulan suci Ramadan? Tentu setiap bulan, setiap saat, setiap waktu dianjurkan untuk ma'rifatullah. Kemudian huruf dha-nya itu duyufullah. Mana duyufullah adalah tamunya Allah. Apakah tamu Allah itu hanya di bulan suci Ramadan? Tidak. Tamunya Allah Ta'ala itu berarti
setiap saat yang namanya tamu berarti harus di dalam. Tidak ada orang bertamu di luar rumah. Lantas di mana rumah Allah? Tentunya rumah Allah Ta'ala adalah masjid. Kalau secara duniawi, masjid. Namun secara hakikat, ada buyutullah yang terdalam diri kita sendiri. Saya tidak membahas itu cara panjang lebar karena itulah pembahasan tentang ahli-ahli hakikat. Kemudian alifnya Allah. Coba lihat. Ketika menjadi duyufullah, tamunya Allah Ta'ala, di rumahnya Allah Ta'ala, tentu dia akan bertemu dengan Allah. Makanya orang yang sebenarnya, yang fitrah, yang syawal itu, yang benar-benar suci kembali, ya orang yang menjadi tamu Allah dan menjadi bisa ketemu dengan Allah. Sehingga apa? Ujungnya apa? Yaitu huruf nun, yaitu nurullah. Kalau sudah mendapatkan nurullah, alangkah indahnya, enaknya ketika kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Semua yang mendengar dimanapun berada bisa merasakan bagaimana yang tadi rahmatullah setiap bulan, bahkan setiap saat. Menjadi ma'rifatullah, menjadi tamunya Allah, kapanpun dimanapun berada. Makanya mungkin sebagian orang menerjemahkan hadis yang selalu diiming-imingi. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Kalau kita menerjemahkan hadis ini secara harfiah, ya mungkin benar tapi kurang tepat. Apabila bulan Ramadan katanya, sebenarnya bukan bulan Ramadan, tapi Ramadan. Kalau kita artikan Ramadan berarti Allah Ta'ala terlalu pelit. Masa pintu surga Allah Ta'ala kebuka cuma di bulan Ramadan? Cuma sebulan kebuka pintu surga. Berarti 11 bulan ketutup dong. Pantas banyak manusia, umat-umat Rasulullah yang tidak masuk surga. Kenapa? Cuma sebulan kebuka. Wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Berarti pintu neraka Allah cuma ditutup sebulan. 11 bulan kebuka. Itulah kalau kita memaknai secara harfiah. Tapi sebenarnya bukan itu. Ramadan bukan bulannya. Namun bulan Ramadan itu memang ada. Tapi makna Ramadan berbeda. Makna Ramadan dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berarti Allah muliakan bulan. 1 bulan penuh. Soalnya yang namanya kemuliaan bulan itu banyak, bukan cuma bulan suci Ramadan saja. Banyak bulan-bulan yang Allah muliakan. Namun kalau Ramadan, kalimat Ramadan itu bagi siapapun, kapanpun, dimanapun berada, pasti bisa mendapatkannya. Semoga kita semua dan yang mendengar bisa mendapatkan, memperoleh yang namanya Ramadan, kapan dan dimanapun berada. Sehingga kita menjadi fitrah, kita menjadi suci, mendapatkan yang namanya syawal, mendapatkan hakikat yang sebenarnya menjadi manusia yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Mana ada kata, kalimat yang kurang tepat, yaitu mungkin kesalahan diri saya pribadi. Kalaupun ada kalimat yang menyentuh hati, yang menggugah, semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang bisa kita amalkan, bisa menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih patuh, yang lebih taat, yang lebih mau melaksanakan semua suruh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabb, syukran ya